Shalom, Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan di Gereja GPS Banmati yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini setelah tentunya saudara tadi berdoa, memuji Tuhan dalam keluarga, dan saat ini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan ambil dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam hidupmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak, Ibu, saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, setelah kemarin Jumat kita belajar bagaimana Kristus dengan total, dengan taat dan dengan setia untuk melakukan pekerjaan agung yang memang direncanakan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Dan hari ini kita masuk dalam hari di mana Tuhan Yesus bangkit, saudara. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan itu merupakan kemenangan buat kita orang-orang percaya. Pada kesempatan ini kita melihat apa itu makna kematian Kristus dan apa itu kebangkitan Kristus, apa itu manfaatnya buat kita, sehingga makna kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu tentunya berdampak dalam kehidupan kita. Ketika kita kemarin melihat kematian Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa yang seharusnya kita dihukum, tetapi Kristus dengan setia, Kristus dengan taat, dan Kristus dengan total berkorban buat kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak masuk dalam hukuman, supaya kita tidak berada dalam maut. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kenapa Tuhan Yesus harus mati? Ternyata itu untuk menebus dosa kita. Saat ini kita belajar secara teologis dalam kitab ini, sebenarnya apa makna kematian Kristus dan apa makna kematian Kristus itu buat kita. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima disebutkan,
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makna dari kematian Kristus itu adalah kita hidup menyatu. Hidup kita itu menyatu dengan Kristus. Sehingga kalau Kristus itu sudah mati untuk kita, di situ berarti kita juga, dosa kita, hidup kita yang lama mati bersama dengan kematian Kristus. Berarti hidup kita yang lama di ayat ini dikatakan itu harus dimatikan. Itu sudah tidak boleh hidup lagi. Karena apa? Itu sudah mati bersama dengan kematian Kristus, saudaraku yang terkasih Tuhan. Sehingga kalau kita lihat di ayat yang ke-7 jelas, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sehingga dampaknya adalah ayat yang ke-8. Jadi kalau kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saudara, poin yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa di sana yang namanya ketika kita mati bersama dengan Kristus, berarti hidup lama kita itu juga mati. Berarti apa yang dulu kita hidup dalam dosa itu harus dimatikan. Dan kita betul-betul itu sudah tidak ada lagi dalam pola hidup kita. Kematian bersama Kristus berarti kematian hidup lama kita. Ini konsep yang pertama yang harus kita pahami. Jadi kalau kita memaknai kematian Kristus dengan hidup kita di dalam Kristus itu apa? Ternyata ketika kita hidup di dalam Kristus, kalau Kristus sudah mati untuk kita dan kita ada di dalamnya, berarti hidup lama kita juga harus kita matikan. Dengan demikian Bapak Ibu, jadi kata yang boleh saya pakai adalah ketika Gandhi yang ada saat ini itu adalah Gandhi yang baru. Karena apa? Gandhi yang dulu itu sudah mati bersama dengan Kristus. Dengan kematian Kristus itu berarti menguburkan dosa lama kita. Sehingga kita berubah. Kita tidak lagi hidup dalam hidup yang lama. Jadi itu sudah mati bersama dengan kematian Kristus. Kebenaran firman ini sering dipakai sebagai dasar dalam baptisan air. Kita pahami bahwa baptisan kita itu memang benar-benar baptisan yang artinya kata baptiso itu dimandikan atau dicelupkan, artinya betul-betul kita dikuburkan. Polanya adalah ketika kita mati itu berarti kita betul-betul dikubur, hidup lama kita dikuburkan. Dan ketika kita bangkit, hidup kita hidup yang baru. Saudara, jadi yang pertama perlu kita pahami bahwa makna kematian Kristus dalam hidup kita berarti kematian hidup kita yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-8 disebutkan di sana. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Sebagai penjelasannya ayat yang ke-9 dan 10 sampai 11 dikatakan di sana, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Poin yang pertama tadi, kita mati. Hidup lama kita kubur. Tetapi ayat yang ke-8, jadi kalau kita telah mati dengan Kristus, kita pun percaya bahwa kita juga hidup dengan Kristus. Kristus itu mati demi dosa kita. Tapi Tuhan Yesus ingat, maut itu tidak berkuasa untuk selamanya atas dia. Dia bangkit. Dan ingat, ketika dia bangkit,
itulah nilai kebangkitan buat kita. Karena apa? Kita bersama dengan Kristus, kita menyatu dengan Kristus. Ketika kita mati dalam Kristus, saat ini kita bangkit dalam Kristus. Dan kebangkitan dalam Kristus itulah, di sana dikatakan, Kristus ketika hidup untuk Allah. Dia bukan hidup untuk dosa. Dia tidak hidup di bawah maut. Dia tidak mati lagi, tetapi dia bangkit. Dan dia hidup, dikatakan di ayat ini, hidup untuk Allah. Dijelaskan di ayat yang ke-11 disebutkan, ketika Kristus hidup untuk Allah, diajarkan kepada kita untuk itu, saudara-saudara. Mari kita juga hidup untuk Allah di dalam Kristus Yesus. Kenapa di dalam Kristus Yesus? Karena saya menangkap satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Kristus itu adalah satu pribadi yang mengajarkan kebenaran. Jelas dijelaskan dalam kitab Yohanes disebutkan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kristus itu adalah jalan, Kristus itu adalah kebenaran, dan Kristus itu adalah kehidupan. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita hidup dalam jalan yang benar, kita hidup dalam kebenaran, dan kita hidup dalam kasih Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita hidup di dalam Kristus. Karena apa? Kristus itu mengajarkan jalan yang benar. Kristus itu mengajarkan jalan kebenaran. Dan Kristus itu hidup dalam kebenaran yang diajarkan kepada kita itu adalah kebenaran yang hakiki, yang tidak moga-moga. Tetapi ya, kebenaran Tuhan Yesus itu punya dasar yang kuat. Karena kebenaran Allah yang dipakai. Sehingga mari kita mengikuti apa yang diajarkan Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih Tuhan, saat ini hidup kita bukan lagi untuk dosa. Hidup kita ini sekarang hidup untuk Allah. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, jadi makna dari kematian dan kebangkitan Kristus adalah, mari kita mematikan hidup lama kita. Dan saat ini ketika kita bangkit bersama dengan Kristus, bangkit sebagai hidup untuk hidup bersama di dalam Allah. Hidup untuk Allah di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu, mungkin melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari Jumat dan Minggu ini, kita mengingat kembali, kita disegarkan kembali. Mungkin selama ini kita masih hidup dalam hidup yang lama. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, matikan itu. Ayo kita memiliki karakter Kristus. Matikan itu. Dan biarkan itu terpendam. Hidup kita yang lama terpendam. Dan mari kita memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru dalam Kristus itu adalah hidup yang berubah oleh pembaharuan budi. Sehingga dikatakan kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Dengan kita hidup dalam kebenaran Allah, saudaraku yang terkasih Tuhan, saya yakin Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan buat kita, rancangan kebaikan. Sehingga ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, ketika kita masuk dalam alurnya Tuhan, ketika kita menyatu dalam Kristus, Tuhan ingin memberikan damai sejahtera buat kita. Kata kuncinya adalah, ayo kita menyatu dalam Kristus. Diingatkan, matikan hidup yang lama dan hiduplah dalam hidup yang baru. Mulai belajar kembali, kita menata hidup kita. Hidup kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui perkataan kita, mari kita ubah perkataan yang berkenan kepada Tuhan. Melalui mata kita, mari kita pakai mata kita untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Melalui lidah bibir kita, mari kita katakan kata-kata yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Sehingga itu akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Seluruh aspek kehidupan kita, baik itu di keluarga, baik itu di gereja, baik itu di masyarakat, dimanapun kita berada, mari kita memiliki pola hidup yang baru dalam Kristus, yang benar-benar menerapkan karakter Kristus dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, poin ini menjadi kekuatan buat kita. Matikan hidup yang lama bersama dengan kematian Kristus. Dan kita memiliki hidup yang baru, yaitu hidup
di dalam Kristus untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan makna dari kematian dan kebangkitan Kristus dapat kita maknai dalam hidup kita dan kita bertumbuh di dalam iman dan karakter di dalam Kristus. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami telah menangkap kebenaran firman Tuhan, makna dari kematian dan kebangkitan Kristus buat hidup kami orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Engkau, yaitu Tuhan. Kami mematikan hidup lama kami bersama dengan kematian Kristus, dan kami juga bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus, dengan kami memiliki hidup yang baru, hidup yang ada dalam Kristus, hidup dalam nilai-nilai Kristen, hidup dalam nilai-nilai pengajaran Kristus yang Tuhan ajarkan sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, biarlah Tuhan mengubah setiap hidup kami. Ketika hari ini kami masih hidup dalam hidup lama, hari ini Tuhan, Engkau membukakan hati kami. Kami mau berkomitmen menanggalkan hidup lama kami itu, dan kami mau kubur itu dalam-dalam. Dan saat ini kami mau menjalani hidup yang baru dalam Kristus, yaitu kami hidup bagi Allah dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam hidup iman kami, dalam kehidupan percaya kami kepada Kristus, sehingga benar-benar Tuhan kami boleh bertumbuh dalam iman dan karakter Kristen. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami. Dan hari ini Bapa, kami mau mohon berkat yang dari Tuhan. Kalau kami rindu Engkau memberkati hidup kami saat ini, biarlah Tuhan memberkati hidup kami. Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Rohul Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita bersama. Shalom.